Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan Syafwan, nomor induk mahasiswa 2005-113773 dari PKO 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pakaian Melayu. Pakaian Melayu. Baju Melayu ialah pakaian tradisional dan kebangsaan lelaki Melayu. Baju Melayu terbagi pada dua bagian, yaitu baju atau kemeja lengan panjang dan seluar panjang serta dilengkapi dengan samping dan songkok. Baju Melayu terdapat dua jenis garisan leher, yaitu teluk belanga dan cekak musang. Baju Melayu biasanya dipakai sebagai pakaian harian terutama sekali untuk bersembayang, ke pejabat, majelis, formal, dan sebagai pakaian adat. Baju Melayu, baju sikap atau baju layang adalah berlengan pendek atau 3 suku. Ada juga baju Melayu yang dibuat dengan tidak berlengan. Baju Melayu asalnya semua dicipta dengan gaya leher teluk belanga dan gaya leher cekak musang. Hanya boleh dipakai oleh raja atau sultan saja. Seluar juga adalah pendek paras betis kaki semasa zaman Bendahara Paduka, Raja Abdul Jalil atau Sultan Abdul Jalil IV, diangkat menjadi Sultan Johor. Setelah mengangkatnya, Sultan Muhammad Shah II pada tahun 1699, beliau telah mengubah pemakaian baju dan seluar dengan memanjangkan kain sehingga ke pangkal lengan dan ke pangkal baku lali atau seluar. Semua buatan baju Melayu dan seluar adalah berkekek dan berpesak. Kebiasaannya, baju Melayu dijahit menggunakan fabrik kapas atau campuran yang selesai dipakai. Selanjutnya ada makna di balik pakaian Melayu. Yang pertama, menutup aurat. Orang Melayu terkenal dengan ketaatannya menjalankan perintah agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Bagi orang Melayu, pakaian yang dipakai berfungsi untuk sebagai penutup aurat. Meski telah lama berinteraksi dengan dunia barat pada zaman lampau, masyarakat Melayu masih berpakaian jauh lebih tertutup dibanding cara berpakaian orang barat. Menurut orang Melayu, berpakaian dengan cara sopan dan patut akan menghindarkan pemakaiannya dari bahaya. Mereka pun juga dipandang sebagai orang yang bernilai dan orang lain akan menaruh rasa hormat. Yang selanjutnya berkaitan erat dengan norma adat. Orang Melayu selalu menjunjung adat istiadat mereka dimanapun mereka berada. Hal ini seperti telah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Nilai ini tercermin pada fungsi pakaian adat Melayu. Corak pakaian Melayu yang khas mengandung nilai filosofi yang telah dibangun masyarakat Melayu secara turun-menurun. Meski telah berkembang, pakaian Melayu masih mempertahankan corak, bentuk, dan warna sesuai aturan. Yang selanjutnya, pakaian menjemput budi. Yang bermakna pakaian berfungsi untuk membentuk budi pekerti, membentuk kepribadian, membentuk watak sehingga si pemakai tahu diri dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada pakaian menjunjung adat, yang bermakna pakaian harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam adat dan tradisi yang hidup dalam masyarakatnya. Selanjutnya ada pakaian menolak bala, yang bermakna berpakaian dengan cara yang benar dan patut akan menghindarkan pemakaiannya dari bala dan mara bahaya atau malapetaka. Terakhir, lambang dan nilai-nilai luhur atau terala pada pakaian terjemaah kepribadian bangsa atau masyarakat pemakaiannya. Pakaian dalam budaya Melayu harus mampu menjunjung jati diri pemakainya. Yang selanjutnya ada jenis pakaian Melayu pria dan wanita. Pertama ada baju Melayu kecak musang. Baju Melayu cekak musang memiliki pengaruh dari Timur Tengah, Semenanjung Melaka yang ramai oleh pedagang dari berbagai wilayah, termasuk Arab, menjadikan pengaruh budaya asing tak bisa dielakkan. Bentuk pakaian ini memiliki leher lebih tegak dan belahannya memiliki 3, 5, 7, atau 9 kancing.
Rancangan baju dibuat longgar di bagian perut, lengan, dan dada. Biasanya baju ini dipakai dengan celana panjang sampai dengan pergelangan kaki dan menutup kepala kopiah atau songkok. Baju ini biasanya dipakai di acara keluarga seperti kenduri. Selanjutnya ada baju Melayu gunting Cina. Baju gunting Cina tak sejauh beda dengan baju cekak musang. Bentuk baju tersebut berkerah leher bulat dengan bagian depan berbelah dan memakai kancing biasanya 5 buah. Baju ini juga dilengkapi dengan songkok dan celana atau sarung. Baju ini biasanya dipakai sehari-hari. Bisa juga menyambut kerabat di rumah atau pertemuan resmi di kantor. Baju Melayu Teluk Belanga. Baju Melayu Teluk Belanga biasa dipakai oleh orang Melayu yang dekat dengan khazanah Islam. Banyak filosofi dan nilai keislaman yang terkandung di balik pakaian Teluk Belanga. Baju Teluk Belanga dipakai oleh laki-laki. Baju ini dipakai dengan bagian lehernya dikaitkan dengan satu kancing. Baju Teluk Belanga biasanya juga dilengkapi dengan celana dan kain samping serta kain pelekat. Selanjutnya ada baju kurung. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan dan populer di Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapura, hingga Thailand. Ciri khas baju ini adalah desainnya yang longgar dengan pada lengan, dada, dan perut. Pada saat dipakai, bagian paling membawah baju kurung sejajar dengan lutut. Baju kurung memiliki filosofi yang terdalam. Saat seorang memakai baju kurung, ia telah terikat dengan berbagai macam aturan yang dipatuhi. Baju kurung memiliki makna bahwa pemakainya dikurung atau dikukung oleh adat sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada baju kebaya labuh. Kebaya labuh konon merupakan pakaian tertua yang masih ada hingga saat ini. Kebaya labuh populer di masyarakat Melayu. Pakaian ini memiliki bentuk yang menjuntai ke bawah hingga menutupi lutut. Sisi depan kebaya labuh dikaitkan dengan 3 buah kancing yang membuat bagian bawah kebaya tampak melebar dan terbuka. Cara pemakaiannya biasanya dipadukan dengan rok dan kain batik. Selanjutnya ada baju sikap atau baju layang sunting. Baju sikap atau baju layang pula hanya boleh dipakai oleh golongan bangsawan yang berdarah raja dan juga orang-orang yang dianugerahi gelar seperti datuk dan sebagainya. Hiasan kepala sunting. Pemakai tanjak atau destar ikat kepala juga telah ditetapkan mengikuti derajat dan pangkat masing-masing dari jenis kain yang digunakan sehingga cara ikatan dan lipatan. Puncak tanjak yang dipanggil atau daun pula dihalangkan ke sebelah kiri bagian rakyat biasa dan ke sebelah kanan atau duduk di tengah-tengah bagian golongan bangsawan dan raja. Manakala ekor tanjak yang disebut pucuk pula perlu disimpan ke dalam bagi semua lapisan rakyat jelata melainkan 2 golongan saja, bangsawan dan raja, yaitu raja termasuk ahli keluarga dan laksamana. Pucuk ini adalah lambang kuasa yang ada pada seseorang. Begitu juga dengan lapisan atau tingkat lipatan, makin besar derajat dan pangkat seseorang makin tinggi lipatan tanjaknya. Selanjutnya ada seluar sunting. Seluar pula terdapat pelbagai rekan dalam alam Melayu. Golongan panglima, pahlawan dan sebagainya gemar mengenakan seluar dari gaya gunting Aceh yang mempunyai buatan kakek yang amat besar atau kelihatan seperti kain sarung. Manakala bagi orang-orang lain termasuk sultan, mereka hanya mengenakan seluar biasa dari gaya atau gunting Cina yang mempunyai buatan kakek yang kecil.
atau buatan kekek yang kecil. Selanjutnya ada samping sunting. Perkataan samping berasal dari pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apabila pakaian ini tersebar sampai ke Pulau Riau, mereka menggelarnya dengan perkataan samping. Pemakaian samping pula adalah wajib bagi semua golongan di dalam istana. Di luar istana pula adalah pilihan bagi penduduk asal kawasan tertentu. Kebanyakan mereka mengenakan samping dengan cara berdagang dalam atau kain samping dipakai di bawah baju Melayu macam gaya orang Johor sekarang dan baju di luar. Manakala bagi golongan pedagang yang bukan berasal dari situ mengenakan samping cara pedagang luar atau kain samping dipakai di atas baju Melayu dan baju diselet ke dalam kain. Dengan cara ini, orang-orang Melayu dahulu kala dengan mudah mengenali siapa pedagang luar dan siapa penduduk asal sesuatu tempat. Cara mengikat samping juga dibagi dalam 3 cara mengikuti pangkat dan derajat, yaitu ikat pacung untuk raja, sultan, dan kerabat saja, yang ikat kembung, pembesar dan orang bergelar, ikat lingkup untuk orang kebanyakan atau orang biasa. Selanjutnya ada kancing. Baju Melayu cetak musang berhias 5 butir kancing dan 3 butir mengikuti tempat. Bagi rekan 5 butir kancing, 2 butir bertindih dicekak leher dan diikuti dengan 3 butir di bagian bawah atau belahan. Menurut teori seorang bekas budayawan dari UKM, dari segi etnografi, sosiobudaya, kancing itulah lambang keharmonian rumah tangga masyarakat Melayu. 2 butir bertindih di bagian atas ibarat kerukunan di antara pasangan suami istri, yaitu ayah dan ibu. 3 butir di bawahnya melambangkan 3 orang anak mereka, yaitu sulung, tengah, dan bungsu. Selanjutnya ada teori ini kemudiannya disangkal oleh Azaz Aziz atau Mak Ungkung, karena beliau menyatakan bahwa kalangan bangsawan atau raja di istana menggunakan 7 butir pada baju Melayu mereka. Dalam hal ini, ia juga harus merujuk kepada sistem nambor yang juga wujud dalam rekam bentuk keris, yaitu perlot 3-11. 11 ialah milik sultan, yaitu pemerintah termasuk permaisuri. Lok 9 atau Siti Wak Kembang. Lok 5 untuk bendahara dan anak-anak raja. Begitu juga dengan tangga rumah Melayu dikira berurutan 3-9 mata. Bumbung perabung masjid kampung laut 3-5 tingkat. Kajian seni rupa Melayu harus lagi merujuk kepada falsafah nakula. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.